Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil wahidil ma'dud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'dami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qulubina al-iman wa tuhaffiduna al-Qur'an wa tufahimuna minhul ayat wa tafahuna biha nural jannah nuran na'im wa nuran nadari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatika wa ma'rifataka. Yang kita muliakan dan kita harapkan curahan rahmat turun pada kita melalui guru agung kita Pak Musa Abah. Semoga beliau panjang umur, selalu sehat, dan terus tambah barokah karomahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga barokah karomah itu juga sampai pada kita selaku murid-muridnya. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Yang kita hormati bersama guru kita Bapak Ahmad Kiai Haji Ahmad Mustafa Taufik, dan juga guru kita yang baru menyampaikan pencerahannya Bapak Kiai Haji Atin Hayati. Kemudian juga kita hormati bersama Bapak Profesor Kiai Haji Mukhtarom dari Depok. Alhamdulillah pada malam hari ini beliau bisa duduk bersama dengan kita dalam manakibah pada malam hari ini. Juga kita hormati bersama sahabat kami Bapak Kiai Haji Imam Mulyana yang suaranya sangat mantap sekali, dan juga kori kita yang tadi saya tertarik sekali itu ya, yang tadi namanya Al-Mukarram siapa itu? Ustadz Dede Rukmana. Orangnya ganteng ya, suaranya mantap, ngebas. Udah beristri? Udah. Satu dua. Orang ganteng istri satu. Jadi Bajir. Saya kira orang ganteng gitu ya istri 4 gitu. Bapak dan Ibu sekalian, ini sekarang bulan Rajab. Dalam bulan Rajab itu ada satu peristiwa yang sangat populer di kalangan umat Islam, yaitu peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada kaitan erat dengan manqobah dari guru kita dan juga manqobahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalilnya adalah surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu
li nuriyahu min ayatina, dan seterusnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak ingat 2 bulan yang lalu manqobah yang dibacakan adalah manqobah terkait tauhid. Ingat, setiap kita membaca manqobah Syekh Abdul Qadir Jailani, kita pun harus meyakini bahwa itulah kedudukan daripada guru kita, Syekh Mursyid kita, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Al-Mas'ud. Di manqobah 2 bulan yang lalu, yaitu di bulan Jumadil, bulan Rabiul Awal, kemarin Jumadil, apa yang kemarin? Sani. 2 bulan yang lalu itu manqobahnya menyebutkan bahwa jika Syekh Abdul Qadir itu punya 12 sifat. Jika kamu jadikan pohon menjadi penanya dan lautan menjadi tintanya, niscaya tidak akan kamu bisa menulisnya walau 1 sifat pun. Itu kan manqobah yang 2 bulan yang lalu. Terus manqobah yang bulan kemarin, namamu kubuat seperti namaku. Siapa yang membaca menyebut namamu, pahalanya sama seperti menyebut namaku. Ya, jadi ketika kita membaca manqobah itu atau mendengar manqobah itu, yakini bahwa itu juga manqobahnya Syekh Muhammad Abdul Ghaus Al-Mas'ud. Kemudian manqobah yang sekarang adalah manqobah tadi pundaknya Syekh Abdul Qadir menjadi tempat pijakan Rasulullah SAW untuk menaiki buruk. Jadi kita harus meyakini semua manqobah itu adalah manqobahnya guru kita juga. Ya, kenapa di manqobah 2 bulan yang lalu itu 1 sifat Syekh Abdul Qadir punya 12 sifat, tapi kalau mau ditulis 1 pun nggak akan bisa, begitu kan kata manqobahnya. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir ini atau yang sekarang Syekh Muhammad Abdul Ghaus ini sudah fana fillah. Sebenarnya puncak daripada perjalanan seorang yang berthariqat itu adalah fana fillah. Orang sudah sampai fana fillah itu sudah tidak ada sesuatu selain Allah, bahkan dirinya pun tidak ada. Dirinya tidak ada. La maujuda illallah. Maka level la ilaha illallahnya sudah la maujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Berarti tidak ada pun dirinya kecuali Allah. Maka Syekh Abi Yazid Al-Bustami pernah bicara, tidak ada yang dibalik jumlah Allah. Padahal kan kalau dari pengetahuan kita kan dibalik jumlah itu ya Abi Yazid Al-Bustami lah. Tapi Abi Yazid Al-Bustami mengatakan tidak ada yang dibalik jubah ini kecuali Allah. Itu beliau sudah sampai pada level fana fillah, fana di hadapan Allah. Dan la ilaha illallahnya itu sudah pada level la maujuda illallah. Begitu. Maka orang yang sudah fana fillah begitu. Nah kalau orang sudah fana fillah, sudah tidak ada sesuatu selain Allah, bahkan dirinya pun tidak ada. Jadi jangan ngomong begini nih, dirinya sudah tidak ada. Jangan ngomong gitu. Dirinya tidak ada. Dirinya tidak ada. Karena memang asal mula semua manusia ini kan tidak ada. Nah, dia sudah kembali kepada asalnya. Kalau sesuatu itu tidak ada, saya tidak mengatakan sudah tidak ada, tapi saya mengatakan tidak ada. Kalau sesuatu itu tidak ada, kalau seseorang itu tidak ada, apa yang mau disebut dari sifatnya? Nah, tidak ada. Boro-boro mau ditulis sifatnya, mau disebut juga nggak ada. Orang nggak ada. Segala sesuatu itu akan punah.
kecuali wajah Allah yang kekal. Maka dulu ketika Nurholis Majid datang ke Suryalaya, disuruh talqin, Nurholis Majid nggak mau. Cak Nur tuh nggak mau. Begini, sambil begini digambarkan oleh Mbah Mas. Takut fana. Terus apa kata Mbah Nom? Kalau nggak mau fana mah ya harus jadi Tuhan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa segala sesuatu ini akan fana, akan punah, kecuali wajah Tuhanmu yang kekal. Begitu. Nah, maka level fana fillah itu sudah pada levelnya Abah Aos. Maka manqobah tentang Syekh Abdul Qadir yang sudah tadi saya singgung itu juga manqobahnya Abah Aos. Kemudian yang berikutnya, namamu kubuat seperti namaku. Siapa yang menyebut namamu maka sama dengan menyebut namaku. Nah ini juga levelnya Abah Aos, makomnya Abah Aos. Kenapa namamu kubuat seperti namaku? Ya orangnya nggak ada. Kalau sesuatu itu nggak ada, yang ada hanyalah Allah. Jadi nama sesuatu yang tidak ada ya berarti hanya nama Allah. Begitu perjalanan logika berpikirnya. Jadi jangan bingung. Nah, ini kalau didengar orang, wah udah sirik ini orang-orang TKN. Lihat namanya Syekh Abdul Qadir katanya disamakan dengan nama Allah. Bukan begitu, bos, bukan begitu. Inilah makanya harus belajar tauhid secara sepintas, seperti justru melanggar atau bertentangan dengan ilmu tauhid, padahal tidak. Puncak tauhid itu kan la maujuda illallah. Tidak ada yang maujud kecuali Allah. Nah sekarang manqobah yang sekarang, ketika Nabi Muhammad mau menaiki buruk, badannya semakin meninggi, maka Nabi Muhammad memerlukan tangga untuk naik buruk. Sepanjang-panjang datanglah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau sekarang di buku manqobah yang sekarang itu nyebutnya begini nih, maka sepanjang-panjang datanglah ruh Gausil A'dzam. Dulu waktu saya masih awal masuk TKN itu nggak ada kalimat ruh Gausil A'dzam. Sepanjang-panjang datanglah Syekh Abdul Qadir Jailani, menyediakan pundaknya untuk diinjak oleh Rasulullah. Mungkin takut orang susah kali berpikirnya ya. Jadi ruh Gausil A'dzam, ruhnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal enggak. Sepanjang datanglah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini bagaimana memahaminya? Kalau Bapak buka Google, buka perdebatan antara Aswaja dan non Aswaja. Tahu yang saya maksud dengan non Aswaja? Tahu ya. Ini manqobah ini ditertawakan oleh mereka. Lah, dia nggak masuk akal, sesat. Kan Syekh Abdul Qadir belum lahir. Kok bisa waktu mau Mi'raj Rasulullah ada Syekh Abdul Qadir, kan belum lahir? Gimana itu? Jadi begini, sebelum saya sampai pada penjelasan ini, saya mau menjelaskan dulu tentang linuriyahu min ayatina. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Lailah malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa linuriyahu min ayatin alladzi barakna haulahu, pada tempat-tempat yang memang sudah kami berkahi, yang di antara itu sudah kami berkahi. Linuriyahu min ayatina. Perjalanan Mi'raj Rasulullah itu untuk mendapat apa? Untuk mendapat apa? Yang umum kita dengar di tablik-tablik,
Untuk dapat apa? Dapat sholat. Yang umum kita dengar, padahal bukan begitu. Rasul Mi'raj sampai ke hadrat Allah itu bukan untuk mendapat perintah sholat, bukan. Tapi li nuriyahu min ayatina, untuk aku tunjukkan tanda-tanda kekuasaanku kepadanya. Bukan lina murahu amros sholati, bukan untuk aku berikan perintah sholat, bukan. Tapi untuk Allah tunjukkan tanda kekuasaannya. Jadi Rasul diperjalankan oleh Allah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Sidrat Muntaha itu adalah bukan untuk dapat perintah sholat, bukan. Karena di ayatnya juga bukan lina murahu amro sholati, bukan. Tapi li nuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepadanya tanda-tanda kekuasaanku. Baik, apa kekuasaannya? Kekuasaannya ini. Jam berapa nih? 22, udah 11 ya. Ini kalau saya jelasin kayaknya kepanjangan ini. Dan saya nggak bisa nih jelasin, terlalu panjang penjelasannya. Supaya masuk ke dalam pemahaman kita. Bagaimana runtutan pemikirannya, bagaimana jalan logikanya. Ya. Kekuasaan apa yang Allah tunjukkan kepada Nabi pada saat itu? Dan bukan semata-mata untuk Nabi, tapi untuk umatnya. Nabi diperjalankan sampai ke Sidrat Muntaha itu kan untuk diceritakan pada umat tentang tanda kekuasaannya. Saya langsung saja di penghujungnya ya. Wali Allah itu yang dia sudah sampai pada level la maujuda ilallah, sudah pada level fana fillah itu, maka orang ini bisa, salah satu cirinya adalah dia bisa melakukan, bukan melakukan tapi diperlakukan 3 hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda wali itu dia bisa diperlakukan 3 hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu namanya tajasud indal wujud, tajasud qabla wujud, kedua tajasud indal wujud, dan ketiga tajasud ba'dal wujud. Itu. Apa itu tajasud qabla wujud? Orang ini, si waliullah ini diperjasadkan oleh Allah. Tajasud qabla wujud. Syekh Abdul Qadir belum lahir pada saat Rasulullah mau Mi'raj. Tapi pada saat itu sepanjang datanglah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kok bisa? Itu namanya tajasud qabla wujud, diperjasadkan sebelum adanya. Paham ya? Abah Anu, Abah Aus sudah sampai pada level itu ya, tajasud qabla wujud. Terus yang kedua, seorang wali juga bisa diperlakukan oleh Allah menjadi tajasud indal wujud, diperjasadkan pada keadaannya, pada adanya. Pak Taryono, anggota Banter di Setu, waktu kita khotaman di Masjid Babus Salam, itu melihat Abah Aus di mimbar depan. Padahal kan Abah Aus nggak hadir secara fisik di situ, tapi Pak Taryono melihat secara jelas Abah Aus ada di mimbar depan masjid. Itu namanya Abah Aus tajasud indal wujud. Banyak lagi ikhwan-ikhwan lainnya, Abah Aus di sana tapi dia lihat Abah Aus ada di suatu tempat yang lain pada saat tersebut. Ini namanya tajasud indal wujud. Nah yang berikutnya lagi tajasud ba'dal wujud. Dia diperjasadkan oleh Allah setelah keberadaannya. Rasulullah Mi'raj bertemu para nabi, para rasul sebelumnya, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Musa. Padahal nabi-nabi tersebut kan sudah tidak ada pada waktu Rasul Mi'raj. Nabi itu tidak ada kan?
Tapi nabi-nabi itu diperjasatkan, tajasud ba'dal wujud. Jadi diperjasatkan pada saatnya. Padahal kalau kita perhatikan, mereka tidak ada, tapi Rasul bisa berdialog, bertemu dan berdialog. Bahkan Rasul melihat mereka dalam keadaan live. Apa melihat dalam keadaan live? Melihat secara live. Kalau di handphone suka ada ya live streaming, live. Nah ini di Sinarasa, tapi kita melihat di sini secara live. Nah ini Rasul dengan nabi-nabi itu bertemu secara live. Begini tidak kayak begini. Gitu. Padahal kan beda zaman, beda waktu, tapi diperjasatkan. Maka pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasul itu Isra Mi'raj dengan jasadnya, bukan ruhnya saja, dengan jasadnya. Gitu. Sehingga karena Rasul dengan jasadnya, maka nabi-nabi yang dulu, yang hidupnya zaman dulu itu diperjasatkan. Disebutnya dengan tajasud ba'dal wujud. Nah, apa hikmahnya bagi kita sekalian? Hikmahnya bagi kita sekalian adalah pahami atau yakini Abah Aos pada level itu. Pak, orang yang sukses bertorikot itu adalah orang yang sukses menjadikan gurunya sebagai orang yang tertinggi, terhormat, tersoleh. Lihat Abah Aos pada Abah Anom. Nggak ragu Abah Aos pada Abah Anom untuk mengatakan satu-satunya orang sekolong langit yang paling soleh, orang yang ibadahnya paling ikhlas. Nggak ragu untuk mengatakan begitu. Satu-satunya pembaharu iman. Jadi Abah Aos itu seolah tidak melihat ulama-ulama lain, seolah tidak melihat orang-orang soleh lain. Ini aja, ini yang satu ini aja. Kalau yang satu ini meninggal, belum menelurkan penerusnya, maka hujan tidak akan turun dari langit. Memang begitulah thariqat, Pak. Kita ini kadang ya, kenapa kita tidak sukses? Karena kita masih suka ragu dengan guru kita. Padahal guru kita inilah yang kita harapkan menjadi wasilah bagi kita, menjadi pihak yang membawa kita untuk usul ilallah. Kenapa? Karena kita masih lihat sana sini. Ada orang yang sudah berguru ke Abah Aos, begitu melihat ulama lain, dia tertarik, pindah. Di sini ada nggak ngalamin yang keluarganya, temannya menjadi seorang yang mantan TKN? Ada nggak? Jadi kalau saya lihat kesuksesan Abah Aos itu, bayangkan Pak, bisa mengumpulkan orang sebegitu banyak di Istiqlal, dan nanti akan mengumpulkan orang sebegitu banyak di GBK. Ini kalau bukan wali Allah nggak bisa, Pak, nggak bisa. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa dipahami dan kemudian menjadikan kita lebih yakin dan tidak ada keraguan lagi tentang guru kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.